Jadi saya di sini akan mempresentasikan sebuah presentasi saya mengenai tugas etnobiologi tentang etnobotani suku-suku di Pulau Sumatera. Check it out. Oke, saya di sini akan mempresentasikan etnobotani suku-suku di Pulau Sumatera yang dimana dosen tanggung jawab yaitu Pak Yunus Afifuddin dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara 2021. Oke, saya sendiri yaitu Govinda Sudianto, NIM 18120107 dari Konservasi Sumber Daya Hutan yang 6. Yang pertama itu etnobotani. Apa sih etnobotani? Etnobotani merupakan ilmu tumbuhan yang mempelajari tentang pengetahuan, pemanfaatan tumbuhan untuk keperluan sehari-hari pada suatu komunitas, adat, suku bangsa maupun dunia. Nah, jadi setelah kita mengetahui etnobotani, kita juga harus tahu dong Pulau Sumatera itu gimana sih latar belakangnya gitu. Sumatera merupakan pulau terbesar ke-6 di dunia. Wow, di dunia loh. Dengan luas sekitar 476.000 km persegi, mengalami laju deforestasi yang tinggi, mempunyai banyak daerah serta adat budaya dan suku-suku yang beragam. Jadi suku-suku di Sumatera Utara ini banyak gitu ya. Etnobotaninya juga banyak, pertanian juga banyak gitu kan. Dan Pulau Sumatera adalah salah satu pulau Indonesia yang terbesar gitu kan, dari berbagai macam pulau yang ada di Indonesia. Oke. Nah, jadi yang saya akan bahas ada 4 suku. Suku apa aja itu kita akan lihat sekarang. Yang pertama suku Batak Karo gitu kan. Oke, suku Batak Karo mempunyai etnobotani yang sangat melimpah ya. Contohnya bisa dipakai contohnya tumbuhan obat, yaitu yang pertama mengatasi gangguan pencernaan, yaitu contohnya buah galiman atau Psidium buah Java, sibentar bunga atau Eupatorium inulaefolium. Dan banyak lagi mengobati cacar air kayak seperti kacang tanah dan kurta-kurta. Nah, itu bahasa lokalnya gitu. Kalau bahasa ilmiahnya bisa dilihat sendiri di slide kita. Oke, menjadi pagar hidup. Jadi bukan hanya sebagai tumbuhan obat, tapi untuk pagar hidup, yaitu pagar rumah gitu kan. Tapi yang bisa kita manfaatkan seperti contohnya ini temuan-temuan seperti kuning gersing atau Cursuma domestica zingiberraceae atau pepaya, carica pepaya, carica ceae gitu. Jadi kalau misalnya melihat di Batak Karo ada pepaya atau ada temuan-temuan seperti gersing, kuning gersing atau kunyit biasanya kan, itu jadikan pagar hidup dalam lingkungan mereka. Yang kedua ada suku Nias. Nah, suku Nias memanfaatkan tumbuhan etnobotani itu dengan membuat menjadi obat penawar racun, tumbuhan obat ginjal, obat demam seperti kayak tebu hitam, kumis kucing, lanang boli. Mungkin yang terkenal kumis kucing ya. Nah, yang berikutnya tanaman obat lagi, tanaman obat menjaga kehamilan, seperti obat diabetes juga, obat hipertensi, obat luka atau penawar racun. Ada di sini sukun, bahkan sukun pun bisa mengobati diabetes gitu kan, tekanan gula yang tinggi. Oke, yang ketiga itu suku Melayu. Nah, suku Melayu mempunyai tanaman obat. Tanaman obatnya beragam juga kan, bisul dan masalah kewanitaan, mengatasi cacingan, melancarkan air seni, menghambat kanker gitu kan, dan menghilangkan ketombe. Untuk ini pun untuk fashion dan untuk bukan hanya untuk penyakit dalam, penyakit luar juga bisa gitu kan, dan meningkatkan daya ingat dan menetralisir radang. Nah, suku Aceh, mungkin teman-teman dari tadi mikir, hanya etnobotani itu hanya dimanfaatkan untuk obat. Enggak, jadi etnobotani juga dimanfaatkan seperti upacara adat yang dilakukan, contohnya seperti suku Aceh seperti ini. Nah, kelahiran, cocor bebek, dan pemberian mama, padi, jeruk, dan yang lain-lainnya gitu kan. Upacara adat apalagi perkawinan, lamaran juga gitu kan, bahkan juga kematian gitu kan, dipakai di etnobotani ini, dipakai sebagai simbol ataupun yang lain-lain. Oke, terima kasih. Mungkin cuma hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk pemanfaatannya bisa kita searching atau bisa kita lihat lagi di pengalaman, mungkin ada yang mengerti lebih dalam lagi. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Etnobotani banyak di dunia ini, termasuk di Indonesia. Jadi jangan sia-siakan sedikit untuk orang yang lebih
Didi dan Bye bye, salam sehat, Tuhan memberkati.